Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Samnia Putri dengan NIM C1A020129 dari kelas R001 Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan soal yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Trika 1. Untuk judul dari materi soal yang saya buat yaitu mengenai model regresi dua variabel dan masalah dalam estimasi. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan bagaimana karakteristik dari estimator metode OLS atau Ordinary Least Square. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu saya membuat soal persamaan dua variabel. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana karakteristik dari estimator metode OLS atau Ordinary Least Square. Untuk karakteristiknya itu yang pertama adalah estimator OLS itu dinyatakan secara individu sebagai jumlah, yaitu misal X dan Y yang dapat diobservasikan, misalnya sampel, sehingga estimator mudah untuk dihitung. Karakteristik yang kedua yaitu estimator tersebut adalah estimator fiktif berdasarkan sampel yang ada. Tiap estimator hanya akan menghasilkan satu nilai titik dari parameter populasi terkait. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu jika estimator OLS telah dihasilkan dari data sampel, maka garis regresi sampel itu akan mudah untuk didapatkan. Untuk soal yang kedua, saya membuat contoh soal yang terdapat pada slide, yaitu dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu yang disebut dengan Y, pendapatan per minggu disebut dengan X1, dan jumlah anggota rumah tangga disebut dengan X2 sebagai tabel yang terdapat pada slide, yaitu Y dalam ratusan rupiah dengan jumlah nilai 20 dan jumlah data 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, dan 19. X1 dalam ribuan rupiah dengan jumlah data 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, dan 6. Dan X2 itu dengan jumlah data 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, dan 3. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, maka berapakah besar nilai Y, yang artinya berapa ratus rupiah rumah tangga Y yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang itu berapa lama. Untuk penjelasan dari soal tersebut, maka saya membuat tabel yang terdapat pada slide, yaitu dengan jumlah Y dengan data 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19, dan diperoleh sigma Y sama dengan 170. Untuk X1 yaitu dengan data 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, dan 6. Maka diperoleh nilai X1-nya yaitu dengan sigma X1 sama dengan 60. Untuk X2 yaitu dengan data 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3, maka diperoleh sigma X2 sama dengan 40. Untuk X1 pangkat 2 dengan data 100, 4, 16, 36, 64, 49, 16, 36, 49, dan 36 diperoleh sigma X1 pangkat 2 dengan nilai dengan jumlah 406. Untuk X2 pangkat 2 dengan data 49, 9, 4, 16, 36, 25, 9, 9, 16, dan 9, maka
sigma X2 pangkat 2 diperoleh jumlahnya yaitu 182. Untuk X1, X2 dengan data 70, 6, 8, 24, 48, 35, 12, 18, 26, dan 18, maka diperoleh jumlah sigma X1, X2 yaitu 267. Untuk X1Y dengan data 230, 14, 60, 102, 184, 154, 40, 80, 140, dan 114, maka diperoleh jumlah sigma X1Y sama dengan 1122. Untuk X2Y dengan data 161, 21, 30, 68, 138, 110, 30, 42, 80, dan 57 memperoleh nilai yaitu 737. Dari data tersebut diperoleh matriks A dengan N atau jumlah data yaitu 10, sigma X1 60, sigma X2 40, sigma X1 pangkat 2 406, sigma X1 X2 267, dan 182 dari sigma X2 pangkat 2. Dan untuk koefisien regresinya yaitu B sama dengan B0, B1, B2, dan untuk hipotesisnya yaitu diperoleh dari sigma Y 170, dari sigma X1Y yaitu 1122, dan sigma X2Y yaitu 737. Nah, untuk memperoleh hasilnya, maka menggunakan rumus B sama dengan A pangkat min 1 dikali H atau hipotesis. Dan dari perhitungan tersebut, maka diperoleh B sama dengan 5,233, 3,221, dan 0,451. Dari hasil perhitungan di atas, model regresi linear bergandanya itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y topi sama dengan 5.233 ditambah 3.221 X1 plus 0,451 X2. Selanjutnya, dari model tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar Rp1.000, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp3.202,1 dengan asumsi jumlah anggota rumah tangganya itu harus konstan atau tetap. Maka demikian juga jika jumlah rumah tangga bertambah 1 orang, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu yaitu sebesar Rp45,1 dengan asumsi pendapatannya itu per minggu harus konstan atau tetap. Baik, selanjutnya dari hasil tersebut yaitu Y topi sama dengan 5,233 ditambah 3,221 X1 yaitu dikalikan 11 ditambah 0,451 X2 yaitu dikali 8 diperoleh hasil Y topi sama dengan 44,272. Jadi ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan per minggu sebesar 11.000 dengan anggota rumah tangga sebanyak 8 orang, maka pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu itu yaitu sebesar Rp4.427,2 Nah, nilai itu diperoleh dari Y topi dikalikan 100. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.